Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Eva Kartika Sari sebagai peserta pelatihan penguatan widya iswara perpindahan jabatan atau promosi angkatan kelima tahun 2025. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan terkait dengan penugasan pengelolaan kelas. Berikut adalah untuk bahan tayangnya. Penugasan pengelolaan kelas untuk praktik mikro teaching. Untuk rancang bangun pembelajaran mata pelatihan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Untuk mata pelatihan ini memiliki 4 indikator hasil belajar. Yang pertama adalah peserta dapat melakukan penghitungan umur balita. Kemudian peserta dapat untuk melakukan penimbangan berat badan balita. Yang ketiga, peserta dapat melakukan pengukuran panjang dan tinggi badan balita, serta yang terakhir, peserta dapat melakukan penghitungan indeks massa tubuh balita. Kita akan masuk ke dalam materi yang akan digunakan dalam praktik micro teaching. Untuk nama pelatihan yang digunakan adalah pelatihan pemantauan pertumbuhan balita bagi tenaga kesehatan. Kemudian untuk mata pelatihannya adalah seperti ini, penghitungan umur balita, penimbangan berat badan balita, pengukuran panjang dan tinggi badan balita, serta penghitungan indeks massa tubuh balita. Tujuan pembelajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Untuk hasil belajarnya akan ditekankan diambil pada peningkatan berat badan balita. Dari peningkatan berat badan balita tadi adalah indikator yang digunakan adalah nomor 2, melakukan penimbangan berat badan balita. Untuk materi dan subpokok materi pokok yang diambil adalah materi pokok nomor 2 terkait dengan penimbangan berat badan balita yang memiliki 7 submateri pokok. Sedangkan untuk praktik micro teaching, kami akan fokus mengambil di nomor 3 yaitu menimbang balita menggunakan timbangan baby scale. Sedangkan untuk strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam micro teaching nanti, kami menggunakan strategi 3P, yaitu pendahuluan, penyajian, serta penutup. Untuk yang pertama, pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, fasilitator yang pertama akan mengucapkan salam, peserta akan menjawab salam. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan diri dan berkenalan dengan peserta. Kemudian peserta akan menyimak, bertanya, dan menjawabnya. Langkah yang ketiga, fasilitator akan melakukan bina suasana atau ice breaking dengan tebak gambar. Kemudian nanti peserta akan melakukan ice breaking dengan menebak gambar yang ditampilkan di PowerPoint oleh fasilitator. Langkah berikutnya, fasilitator akan menyampaikan judul mata pelatihan yang akan dibahas saja. Fokus hanya pada bagian yang akan dibahas karena waktunya hanya 15 menit untuk micro teaching. Kemudian yang kelima menyampaikan hasil belajar dan indikator hasil belajar yang hanya akan dibahas. Kemudian yang keenam adalah menyampaikan materi pokok dan submateri pokok yang menjadi fokus pembahasan pada micro teaching tersebut. Tentu saja untuk kegiatan peserta adalah menyimaknya. Pada pendahuluan ini, metode yang digunakan adalah ceramah tanya jawab dan permainan dalam ice breaking tadi. Media yang digunakan, kami menggunakan bahan tayang PowerPoint, membutuhkan laptop, LCD, dan juga pointer pastinya. Waktu untuk pendahuluan kami memakai maksimal 30 menit untuk pendahuluan serta penutup. Jadi kami memakai waktu untuk pendahuluan adalah 2 menit. Berikutnya adalah penyajian. Pada tahap penyajian, untuk dapat mencapai indikator mampu melakukan penimbangan berat badan bayi dengan baby scale, langkah pertama fasilitator akan melakukan apersepsi tentang penimbangan berat badan bayi dengan menggunakan mentimeter. Kemudian nanti peserta akan menyampaikan pendapatnya melalui mentimeter tadi. Kemudian nanti setelah hasilnya keluar, fasilitator akan memberikan apresiasi dan membahas singkat masing-masing jawaban dari peserta. Kegiatan peserta adalah menyimaknya dengan baik. Kemudian fasilitator untuk kegiatan yang ketiga adalah menjelaskan tentang penimbangan berat badan dengan baby scale. Kita menyampaikan secara teoritisnya begitu ya. Kemudian nanti peserta akan menyimak, memberikan tanggapan serta bertanya.
Pada yang keempat, langkahnya berikutnya adalah fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami terkait dengan pemaparan tadi. Sehingga nanti peserta kegiatannya adalah menanyakan terkait hal-hal yang belum dipahami. Setelah mendapatkan materi, kegiatan fasilitator berikutnya dalam penyajian adalah menampilkan video penimbangan berat badan balita dengan menggunakan baby scale. Kegiatan peserta adalah menyimak dan mencatatnya. Kemudian, langkah keenam adalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami saat menonton video tadi. Kemudian silakan peserta kegiatannya adalah menanyakan hal yang belum dipahami tadi dari video. Langkah berikutnya agar dapat mampu melakukan, pasti ada kegiatan menugaskan untuk praktik dalam kelompoknya. Kemudian fasilitator akan membagi peserta dalam 5 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 6 peserta. Kegiatan peserta adalah menyimak, bertanya jika ada yang belum paham terkait dengan penugasan tadi, dan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Berikutnya adalah ketika proses untuk melakukan praktik menimbang berat badan bayi dengan baby scale, fasilitator akan menugaskan dan mendampingi peserta melakukan pengukuran berat menggunakan baby scale, mencatat dalam lembar pengukuran, serta mendiskusikan hasil ukur dan kendalanya. Peserta kegiatannya adalah langsung melakukan kegiatan pengukuran praktik dengan kelompoknya, kemudian nanti hasilnya diisi dalam lembar hasil dan diskusi dalam kelompoknya untuk menentukan kendala-kendala dan hasil pengukuran. Langkah ke-10 adalah memfasilitasi peserta untuk presentasi hasil praktik tadi. Pasti dalam pembelajaran orang dewasa kita menggunakan wheel of name untuk menentukan kelompok mana yang akan presentasi. Kegiatan peserta yang terpilih akan mempresentasikan hasil praktik dan menanggapi dari kelompok lain, begitu semuanya untuk semua kegiatan dari kelompok. Yang 11 adalah kita fasilitator memberikan penguatan terhadap hasil praktik, peserta menyimaknya, dan fasilitator memberikan apresiasi kepada seluruh peserta atas semua proses pembelajaran tadi, baik dari awal sampai dengan akhir untuk melakukan praktik serta presentasi dalam kelompoknya. Metodenya, kita ceramah tanya jawab, simulasi untuk menonton video tadi, ada praktik dan diskusi dalam kelompok. Waktu yang digunakan adalah 10 menit, yaitu 70% dari 15 menit untuk micro teaching. Media yang digunakan ada bahan tayang, ada Mentimeter, ada laptop, LCD, pointer, ATK, video pastinya untuk simulasi baby scale tadi, penimbangannya tadi. Kemudian ada panduan praktik, ada wheel of name untuk mengundi, kemudian ada timbangan bayinya, ada bayi juga untuk kegiatan praktiknya yang kurang dari 6 bulan, ada 3 bayi per puskesmas, jadi kita butuh 3 kali 5 puskesmas gitu ya. Dan lembar penimbangan serta pengukuran balita tadi. Kemudian untuk penutup, kegiatan fasilitator adalah merangkum mata pelatihan yang telah disampaikan. Peserta akan menjawab poin-poin materi yang diterima, kemudian fasilitator akan melakukan evaluasi dengan tanya jawab langsung. Peserta akan menjawabnya, kemudian fasilitator yang ketiga adalah meminta umpan balik peserta. Peserta akan memberikan saran masukan. Fasilitator yang keempat memberikan motivasi agar peserta semangat untuk melakukan penimbangan dengan benar. Peserta menyimak. Dan yang terakhir, fasilitator memberikan penutup pembelajaran, mengucapkan terima kasih, apresiasi, dan salam. Peserta pasti akan menyimak dan menjawab salam. Untuk metodenya ceramah tanya jawab dan jurah mendapat, medianya adalah bahan tayang PowerPoint, evaluasi pertanyaan tadi, LCD, laptop, dan pointer, waktunya adalah 3 menit. Bentuk evaluasinya ada seperti ini, ada evaluasi praktik tadi dan mengajukan pertanyaan, ada 3 pertanyaan tadi. Berikut adalah strategi untuk pengelolaan kelas dalam kegiatan micro teaching kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.